Halo adik-adik remaja, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan kita di minggu ini, kakak mau mengucapkan terima kasih sama adik-adik karena adik-adik sudah menaati pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Kejadian ini tuh membuat kakak teringat kepada satu pertanyaan orang Farisi kepada Tuhan Yesus ya, di Matius 22 ayat 15 sampai 22. Waktu itu sih orang Farisi itu mau menjerat Yesus gitu ya. Dia mau nanya gitu, kira-kira kita perlu bayar pajak atau enggak nih ke Kaisar, kata dia gitu. Nah, ketika itu Tuhan jawabnya ke orang Farisi bilang gini, coba kamu buka, kamu ambil koin gitu ya, tulisan dan gambar siapakah di koin itu? Nah, mereka bilang tulisan dan gambar Kaisar. Kata Tuhan Yesus di ayat 22, maka berikanlah kepada Kaisar apa yang patut kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang patut kamu berikan kepada Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini tuh kita tuh diajar untuk taat juga kepada pemerintah, kepada anjuran pemerintah. Karena pemerintah juga itu adalah wakil Allah di dunia. Jadi adik-adik terima kasih ya karena tetap di rumah. Ini kesempatan bagi kita semua untuk belajar lebih banyak, punya kesempatan untuk membaca lebih banyak gitu ya. Kemudian kakak tahu adik-adik tuh banyak tugas ya belakangan ini. Ya tetap semangat mengerjakan semua tugas-tugas itu ya. Oke, kita masuk ke ibadah kita minggu ini. Topik minggu ini adalah didikan untuk masa depan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk masa-masa yang unik ini. Kami berdoa Tuhan, biarpun kami tidak bisa sama-sama berkumpul di dalam gereja untuk ibadah minggu, namun kami percaya Tuhan, ibadah online ini pun Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, sebentar kami belajar tentang firman Tuhan. Kami berdoa, kami memiliki hati seorang murid, kami memiliki telinga seorang murid, kami memiliki mata dan mulut seorang murid, sehingga kami boleh paham, kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki kami pahami pada minggu ini. Dan Tuhan, aku berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang disampaikan ini menjadi roti yang segar buat adik-adik, menjadi makanan rohani yang mengenyangkan bagi mereka. Maka berfirmanlah Tuhan, dan biarlah kemuliaan hanya milik Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, tema seperti kakak sampaikan tadi, tema kita hari ini adalah dididik untuk masa depan. Nah, kalau di awal pertemuan kita tadi kakak sempat menyampaikan satu foto di mana ada batu yang berlubang ya. Kalau kalian atau seringkali mungkin ada ilustrasi tentang bagaimana air, setetes air itu dapat melubangi batu. Kakak tahu ilustrasi ini tuh sering kali dipakai untuk menggambarkan kesetiaan. Tapi ketika kakak belajar tentang tema kita hari ini, kakak juga percaya bahwa pendidikan itu punya fungsi. Maksud kakak, ketika kita belajar itu kita akan mengalami hal yang sama dengan si batu tadi. Kalau batu tadi dia menjadi berlubang, kalau kita menjadi semakin pandai. Kita jadi memiliki pengetahuan, kita jadi lebih humble gitu ya, kita jadi lebih kita jadi lebih nurut gitu ya. Oke, firman Tuhan kita hari ini itu diambil dari 3 ayat, bukan 3 ayat, 3 pasal, 3 kitab ya. Yang pertama itu adalah 2 Timotius 1
Kita buka sama-sama ya. Perjanjian baru kah? Perjanjian lama? Ya, adik-adik pasti tahu lah ya. Kalau kita bicara soal Timotius, berarti kita bicara soal perjanjian baru. 2 Timotius ayat yang pertama, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat? Oke, good. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yurike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Jadi seperti namanya, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Timotius. Adik-adik tahu ya siapa Timotius ya? Ya, Timotius itu adalah salah satu murid Yesus yang paling muda. Jadi dia dipanggil, dia menjadi pengikut Yesus ketika dia masih sangat muda. Nah, menariknya adik-adik ya, ini di Timotius yang kedua itu dijelaskan ya, iman yang dimiliki oleh Timotius itu merupakan iman yang dia contohkan. Maksudnya itu iman yang dia dapat, iman yang dia lihat dari ibunya Yurike dan neneknya Lois. Tapi bukan Lois yang di anak remaja ya, Lois yang neneknya Timotius gitu. Nah, itulah pentingnya didikan adik-adik. Kebayang kalau misalnya Timotius tidak punya model gitu ya. Model itu maksudnya itu panutan ya. Bagaimana sih memiliki iman yang benar di dalam Tuhan dari orang-orang yang lebih tua dari dia. Dalam hal ini adalah ibunya dan neneknya. Mungkin dia tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus yang paling, maksudnya dia tidak bisa jadi murid Tuhan ketika dia masih muda. Nah, kenapa sih dia bisa punya kemampuan itu? Karena Timotius itu anak muda yang mau diajar. Apa tema kita hari ini? Yaitu didikan untuk masa depan. Ketika Timotius mau dididik oleh Tuhan, kita tahu sejarah mencatat Timotius itu menjadi salah satu murid Tuhan yang paling muda. Sehingga masa depan Timotius itu menjadi lebih jelas. Nah, adik-adik, kenapa sih kita perlu belajar dari yang lebih tua, dari yang lebih senior? Kenapa sih seringkali firman Tuhan itu meminta kita untuk belajar dari orang tua kita gitu ya? Itu karena 2 hal. Yang pertama, orang tua kita atau orang yang lebih tua itu sudah belajar lebih dulu. Jadi dia menghendaki supaya apa-apa yang kira-kira pernah dilakukannya salah ataupun yang berhasil, itu kalau yang salah berarti dia orang yang lebih tua itu menghendaki supaya kita adik-adik gitu ya, sebagai orang yang lebih muda itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, atau kalau misalnya itu berhasil, adik-adik dapat mencontoh jalan yang sudah pernah didapati, dilakukan oleh orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, yang kedua, pada dasarnya semua manusia itu tidak tahu apa-apa. Jadi kita ini butuh orang untuk ngajarin kita. Supaya kita tahu sesuatu, kita perlu diajar. Itulah kenapa adik-adik perlu berangkat ke sekolah. Itulah kenapa adik-adik meskipun sekarang nggak boleh keluar rumah, tetap harus belajar, tetap harus ketemu guru secara online. Kenapa? Karena adik-adik membutuhkan orang lain untuk mengetahui sesuatu. Nah, orang, misalnya kakak nih sebagai guru, sebagai dosen ya, kakak bisa mengajar mahasiswa kakak itu karena dulu kakak pernah diajar sama dosen kakak gitu ya. Nah, begitu. Jadi kita perlu mencontoh yang lebih kita perlu mencontoh orang yang lebih tua daripada kita, karena yang pertama mereka sudah hidup terlebih dahulu, kemudian yang kedua memang pada dasarnya manusia itu perlu orang lain untuk diajar gitu ya adik-adik. Dan
Kemudian mari kita sama-sama juga buka di di Efesus 6 ayat 1, dia bilang begini, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Jadi menaati firman Tuhan itu, menaati orang tua itu merupakan sebuah keharusan. Ini firman Tuhan lagi nyampein. Firman Tuhan itu apa? Pada mulanya, aku adalah firman, dan firman itu adalah aku. Firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Nah, kita sampai kepada ayat kita yang terakhir, itu di Amsal 22. Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Kalau Amsal, kitab Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Perjanjian Lama ya. Amsal 22 ayat 6, dia bilang, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Kalau kita mau dididik sejak kita muda, kakak nih, kalau ada apa-apa, maksud kakak tuh ada banyak ketika kakak tersandung gitu ya, dan kakak tuh suka inget apa-apa yang disampaikan orang-orang yang dulu, apa-apa yang firman Tuhan sampaikan sama kakak gitu, sehingga apa yang kakak pelajari dulu itu, maksud kakak adalah apa yang kakak pelajari dulu itu sangat berguna sekarang gitu. Gitu adik-adik, belajar itu unik ya adik-adik. Kadang-kadang ketika kita belajar, kita nggak paham nih maunya apa gitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya gitu ya, oh maksudnya ini gitu. Kakak nih, buku-buku kakak nih gitu ya. Ini tuh kalau pertama kali dibaca, kakak nggak ngerti loh gitu. Waktu dulu pertama-tama belajar tuh ya sempet frustasi gitu. Ya apa sih maksudnya gitu. Tapi ternyata pengalaman itu membuktikan ya, ketika kakak baca, kemudian kakak orang hukum ya, kemudian kakak menghadapi sebuah kasus, apa-apa yang kakak baca kemarin itu pop up loh, keluar gitu ya. Jadi memang belajar itu harus sabar gitu ya. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, itu untuk masa depan. Nantinya adik-adik itu akan mendapatkan buah dari apa-apa yang adik-adik pelajari sekarang. Dan kalau adik-adik mempelajari hal-hal yang baik hari ini, itu seperti yang Amsal bilang tadi, itu akan menjagai langkah kaki adik-adik, bahkan di masa yang akan datang tuh adik-adik tidak akan melangkah ke tempat-tempat kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Begitu firman Tuhan kita hari ini adik-adik, semoga bisa menjadi berkat baik untuk adik-adik, untuk kakak-kakak guru, dan semua orang yang melihatnya. Terima kasih, sama-sama kita akhiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat ini, kami berdoa, mari Tuhan bekerja lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu taat dan mau mendengar orang-orang yang lebih senior daripada kami. Terima kasih untuk hati kami yang taat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Sebelum kakak betul-betul mengakhiri pertemuan kita hari ini, kakak memberikan challenge buat adik-adik, yaitu bikin satu kata motivasi untuk mau belajar, hashtag, kemudian kasih hashtag ya, KKR GBKP Bandar Lampung. Terima kasih adik-adik, sehat-sehat dan semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati.